Iya. Tadi sampai mana tadi? Kaget. Sampai pergi kalian. Pergi kalian mana? Iya, ini nih. Oh, pergi kalian. Andi lalu mengayun kolongnya. Pergi kalian. Tapi makhluk-makhluk itu malah tertawa. Salah satu tuyul tiba-tiba melompat ke punggung Ardi. Kukunya tajam mencengkram leher. Ardi menjerit kesakitan. Sakit. Makhluk lain mengelilinginya sambil tertawa cekikikan. Di tengah kepanikan itu terdengar suara berat dari belakang. Jangan lihat matanya. Seorang kakek tua muncul membawa obor dan tasbih. Itu Pak Wiryo, penjaga makam desa. Ia langsung membaca doa keras-keras. Tuyul-tuyul itu menjerit. Mereka mundur perlahan. Namun salah satu tuyul tetap menempel di punggung Ardi sambil menggigit bahunya. Pak Wiryo mengambil segenggam garam dari kantongnya, lalu melempar ke arah makhluk itu. Tuyul itu menjerit keras dan jatuh ke tanah. Gebrak. Kulitnya seperti terbakar. Lari Ardi lari, teriak Pak Wiryo. Ardi langsung bangkit dan berlari sekencang mungkin. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, ia sempat menoleh. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya dingin. Dari dalam sumur tua, puluhan mata merah menyala bermunculan satu-satu, seolah ada banyak sekali tuyul di bawah sumur tua itu. Malam itu Ardi demam tinggi selama 3 hari. Di leher dan bahunya terdapat bekas cakar kecil kehitaman. Pak Wiryo kemudian menjelaskan sesuatu yang mengerikan. Tuyul itu dipelihara di desa ini. Siapa? Tanya Ardi lemah. Pak Wiryo diam lama lalu berbisik. Orang kaya. Orang yang paling kaya di desa. Ardi langsung teringat pada juragan tanah bernama Pak Sastro. Rumahnya paling besar. Hartanya mendadak melimpah sejak beberapa tahun terakhir. Namun istrinya meninggal misterius dan ia tidak punya anak. Menurut cerita lama, tuyul harus diperlakukan seperti anak sendiri. Diberi makan, diberi mainan, bahkan kadang diberi darah. Semakin malam Ardi semakin takut. Karena ia sadar satu hal, sejak bertemu tuyul itu, ia sering mendengar langkah kaki kecil di atap rumah setiap malam. Dan uang di rumah mereka terus hilang. Suatu malam Ardi terbangun karena mendengar suara ibunya menangis di dapur. Saat ia keluar kamar, ia melihat sesuatu berdiri di pojok ruangan. Sosok kecil botak dengan mata merah menyala. Tuyul itu tersenyum lebar sambil memegang uang milik ibunya. Namun kali ini mulutnya penuh darah. Seperti habis menggigit hewan atau manusia digigit jadi berdarah. Lampu rumah tiba-tiba padam dan suara tawa anak kecil memenuhi seluruh rumah. Keesokan paginya Ardi ditemukan pingsan di dapur. Sementara ibunya menghilang tanpa jejak sampai sekarang gak ada. Warga desa masih mendengar tawa suara anak kecil itu dari sumur tua di belakang kebun kosong itu. Dan konon malam-malam ada uang yang hilang sendiri. Itu berarti tuyul. Jadi jika malam-malam atau jika pagi hari uangmu hilang, berarti ada tuyul masuk ke rumahmu. Sekian ceritanya. Sekian tuh ceritanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.